Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis bilangan. Sebelum masuk ke jenis-jenis bilangan, perkenalkan adapun anggota kami. Yang pertama ada Siska Rahma Alia, kedua Rahmat Hamdani, ketiga Artika Wisda Putri, keempat Afifa Alfirah, dan kelima M. Rizky Fadilah. Halo, saya Rahmat Hamdani dengan NIM 2303114525. Di sini saya akan menjelaskan yaitu bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan bilangan nol. Bilangan positif adalah bilangan yang terdiri dari 1 hingga tak hingga atau di atas 0, sedangkan bilangan negatif adalah bilangan negatif 1 hingga di bawah 0 atau tak hingga. Sedangkan bilangan 0 adalah kosong atau yang menyatakan kosong. Adapun sifat-sifat bilangan bulat, yang pertama adalah tertutup, di mana bila bilangan A ditambah bilangan B pasti menghasilkan bilangan C, atau bilangan bulat ditambah bilangan bulat itu sendiri akan menghasilkan bilangan bulat itu sendiri juga. Yang kedua ada kemutatif, adalah jika bilangan A ditambah bilangan B itu sama dengan bilangan B ditambah bilangan A. Yang ketiga ada asosiatif, yaitu jika dalam kurung A ditambah B, di luarnya ditambah C, itu sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Yang keempat itu mempunyai unsur identitas, yaitu di mana jika suatu bilangan bulat dikalikan dengan 1 atau ditambahkan dengan 0, maka menghasilkan bilangan bulat itu sendiri. Yang kelima yaitu mempunyai inverse. Jika bilangan A ditambah dengan bilangan negatif A, maka sama dengan bilangan negatif A ditambah bilangan A, sama dengan 0. Di mana inverse dari bilangan A adalah negatif 1, sedangkan inverse dari bilangan negatif 1 adalah A. Yang kedua ada bilangan asli. Bilangan asli adalah bilangan yang terdiri dari 1 hingga tak hingga, dan bilangan ini tidak termasuk dengan 0. Bilangan asli biasanya dilambangkan dengan N. Yang ketiga ada bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, dan hingga tak hingga, atau positif 0 dan tak hingga. Hai, saya Siska Rahma Alia dengan NIM 2303113265. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan pecahan. Yang pertama, bilangan pecahan. Bilangan pecahan merupakan bilangan yang digunakan untuk menggambarkan bagian dari keseluruhan. Nah, biasanya itu dilambangkan dengan A per B, di mana A yang merupakan pembilang dan B-nya merupakan penyebut. Dengan syarat B itu tidak boleh sama dengan 0 ya guys. Karena kalau misalnya B sama dengan 0, maka bilangan ini tidak dapat terdefinisikan. Jadi jangan sampai dengan 0. Nah, secara umum bilangan pecahan terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah bilangan pecahan biasa. Nah, bilangan pecahan biasa ini contohnya itu seperti biasanya A-nya itu lebih kecil daripada B. Jadi contohnya itu kayak 4/2 kalau disederhanakan menjadi 2. Nah, selanjutnya itu ada bilangan pecahan campuran. Contohnya itu seperti 3, 2/3. Nah, yang ketiga adalah bilangan desimal. Contohnya itu 2,5. Itu tuh merupakan desimal dari pecahan 10/4. Begitu. Nah, selanjutnya itu bilangan ganjil. Bilangan ganjil ini merupakan bilangan yang tidak berkelipatan dengan 2 atau tidak habis dibagi 2. Dan dapat kita simpulkan atau kita definisikan bilangan ganjil ini dengan 2M ditambah 1. Karena kenapa ditambah 1? Karena dia ingat tidak habis dibagi 2. Contohnya itu seperti 1, 3, 5, 7, 9. Nah, bilangan-bilangan tersebut nih kan tidak habis dibagi 2 dan sejenisnya. Kalau tidak habis dibagi 2 berarti dia bilangan ganjil. Pintar. Berikutnya bilangan genap. Bilangan genap ini merupakan bilangan yang berkelipatan 2 atau bisa dibilang habis dibagi 2. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan atau kita definisikan bilangan genap ini dengan 2A, di mana A-nya ini merupakan bilangan bulat. Nah,
Kenapa 2A tidak ditambah 1 seperti bilangan ganjil? Karena dia tuh berkelipatan 2 atau habis dibagi 2, jadi cukup 2A saja. Nah, contohnya itu seperti 2, 4, 6, 8, 10, dan sebagainya. Nah, itu tuh adalah bilangan-bilangan yang berkelipatan 2 atau habis dibagi 2. Maka itu dapat disebut dengan bilangan genap. Perkenalkan, aku Artika Wisda Putri dengan NIM 2303125960. Di sini, aku akan menjelaskan materi tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1, di mana faktor pembaginya adalah 1 atau bilangan itu sendiri. Sebagai contoh, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Yang kedelapan, yaitu bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, sebagai contoh 1/4. Lalu, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal biasa, sebagai contoh 0,3. Lalu, dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal beraturan, sebagai contoh 0,333, dan sebagainya. Yang kesembilan, ada bilangan irasional atau kebalikan dari bilangan rasional. Dapat diartikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan desimal, maka memiliki bentuk pecahan desimal yang tak terbatas dan tak berulang. Sebagai contoh 0,1412 dan seterusnya. Lalu yang terakhir dapat dinyatakan dalam bentuk akar. Sebagai contoh akar 3, akar 2, dan sebagainya. Perkenalkan, saya M. Rizky Fadilah dengan NIM 2303135592 tua, dan saya merupakan salah satu anggota kelompok 2 dalam tugas pengantar teori bilangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bilangan imajiner. Pertama, apa itu bilangan imajiner? Bilangan imajiner merupakan bilangan yang jika dikuadratkan hasilnya negatif. Nah, dengan kata lain, akar kuadrat dari bilangan negatif tersebut tidak memiliki nilai pasti. Itulah mengapa disebut bilangan imajiner atau imajinasi. Bilangan ini dilambangkan dengan I kecil, di mana nilai I kuadrat sama dengan -1 atau I saja nilainya sama dengan akar -1. Alasan dari disebutnya bilangan imajiner ini bisa dikatakan karena akar dari bilangan negatif itu tidak akan pernah ada. Jadi angka ini tidak bisa dibayangkan, maka disebutlah bilangan imajiner. Baiklah, selanjutnya ada bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real merupakan himpunan semua bilangan rasional dan irasional, atau semua bilangan baik bilangan bulat, rasional, irasional, bilangan pecahan, bilangan asli, itu semua adalah bilangan real. Maupun bilangan desimal pun juga merupakan bilangan real. Himpunan ini meliputi bilangan bulat. Dan biasanya himpunan real ini dapat memiliki himpunan yang tidak terbatas. Contoh bilangan real itu apa? Misalnya 1, itu merupakan salah satu dari bilangan real. Dan 0,00009 itu juga termasuk bilangan real, karena bilangan real ini hampir mencakup semua bilangan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Apa minkum? Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, saya Afifah Alfira. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bilangan kompleks. Bilangan kompleks merupakan gabungan antara bilangan real dan bilangan imajiner, sehingga dapat dituliskan dalam bentuk A tambah BI, di mana A dan B adalah bilangan real dan I adalah bilangan imajiner. Bilangan komposit, yaitu bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Bilangan komposit dapat dinyatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat atau hasil perkalian 2 bilangan prima atau lebih. Sekian, terima kasih.